Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Matic teman-teman. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu atas nama MS Trade. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komen palsu di channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah Matic Polygon yang saya analisa berapa ya, 2 hari yang lalu. Di 2 hari yang lalu harganya itu masih di kisaran 20 ribuan teman-teman ya. Sekitar hari apa itu kemarin? Ini di kisaran harganya dia di tanggal 13 Juni ya. 2 hari yang lalu harganya masih di sekitar 20 ribuan. Saat ini untuk Matic ini harganya adalah di 23 300, tadi 23 500-an. Di video saya terakhir, saya sampaikan bahwa untuk Matic ini ada penguatan yang bisa kita lihat dari chart daily di ininya, histogram. Kemudian juga MACD line hampir MACD line hampir golden cross ya. Hampir golden cross ke signal lainnya. Jadi yang biru ini hampir golden cross yang merah. Ini adalah satu tanda yang bagus. Kemudian harga di atas MA 200 oke. Dan di sini ada turning atau pembelokan MA 5-nya. Dan harganya saat ini sudah nyampe di MA 20-nya. Secara daily oke, ada dorongan volume. Itu indikasi bahwa dalam 2 hari sejak saya analisa, di sekitar 20.000, Matic mengalami penguatan. Kalau kita lihat di dalam chart yang lebih pendek time frame-nya, seperti ini. Kemarin saya sampaikan bahwa untuk Matic ini, itu di sini dia akan dead cross ya. Terus kemudian ini turun di sini. Di 4 jam turun, di resistannya dia masih belum berhasil ya. Terus di sekitar tanggal 13 Juni sore ya, mau closing, itu berhasil break dari MA 20-nya, MA 20 untuk 4 jam. Nah, itu adalah satu tanda yang bagus ketika di dalam 4 jam dia berhasil breakout dan menembus ke atas MA 20-nya, jadi MA 5-nya yang biru menembus ke atas MA yang merah atau 20. Di sini terjadi golden cross dan harganya memiliki kecenderungan naik. Jarak antara yang biru dengan yang merah ataupun jarak yang 5, moving average 5 dan moving average 20 cukup jauh teman-teman, menandakan secara tren kuat. Volume ada, dorongan volume ada di dalam 4 jam, dan untuk garis MACD di atas sinyal dan histogram di atas 0. Semuanya oke. Jadi indikator oke, volume oke, harga oke. Saat ini harganya hampir menyentuh MA 200. MA 200 itu ada di sekitar 24.200. 24.200 itu MA 200, apabila kuat di atas itu, maka dia masuk lagi dalam bullish zone dalam time frame 4 jam. Bullish zone contohnya ini, area ini adalah area bullish zone ya. Di mana di sini sempat turun tapi sebentar aja keluar dari bullish masuk ke bearish zone. Terus di sini juga masuk lagi ke bearish, tapi ini saat ini hampir masuk lagi. Itu kalau di dalam time frame 4 jam. Nah, saya akan coba melihat pergerakan harga dari Matic ini secara Fibo ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah peta harga secara Fibonacci. Saya gunakan tren dari sekitar ini, di tren tarikan ini ya. Ini saya samakan dengan yang sebelumnya. Oke, ini teman-teman, ini sama dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang saya gunakan untuk melihat peta pergerakan dari Matic ini teman-teman ya, ini sebentar,
dari swing high di sini teman-teman. Ini di dalam daily sampai swing low ya. Harganya dari turun ini teman-teman, dia sudah retrace ke atas, retracement-nya ya kan 0 di bawah ya, retracement ke atas ke 23 sudah 38 50 61 78 oke. Terus kemudian turun ya, dia di sini mantul di retracement 23. Jadi kembali lagi ini sebelumnya menjadi resistan, kemarin pada saat turun sekitar 4 hari yang lalu dia menjadi support. Lowestnya adalah di 16.900-an. Terus kemudian 3 hari naik ya. Pas saya analisa kemarin adalah di sekitar 20 ribuan. Namun sebelumnya sudah saya analisa di 20 ribuan turun. Terus kemarin harganya menyentuh ini, menembus MA 5-nya ya. Naik terus, menembus retracement 38 atau di 22.200. Itu adalah resistan terdekat yang disentuh, udah berhasil ditembus. Sekarang ini awalnya sebelumnya menjadi resistan, tapi karena sudah berhasil ditembus, saya coret menjadi support. Jadi untuk support dari Matic sekarang ada di 22.200. Ini saya perpanjang seperti ini. Supportnya ada di 22.200. Harga saat ini di 23.300. Resistannya ada di sini di 25.600 resistan. Ya, teman-teman, itu kalau mau menggunakan resistan MA20 itu bisa digunakan di 23.750. Jadi kalau break 23.750 itu resistan di MA20-nya. Kalau yang Fibo-nya ada di 25.500. Akan bagus sekali kalau misalkan bisa tembus di 23.700 dan 25.500. Ada kemungkinan yang biru ini teman-teman, MA5 akan golden cross yang merah. Itu harganya perkiraan saya sih sudah di area sini. Nah pertanyaannya, Pak, bisa nggak saya positioning sekarang seperti itu? Nah sebenarnya kalau kita lihat, ya kalau kita lihat dari tren dari sini teman-teman, high-nya di sini, low-nya di sini, harga saat ini sudah di 0 sampai 23. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan tren yang lebih pendek, Fibo itu kan kita boleh narik dari tren yang mana teman-teman, yang paling dekat boleh, yang lebih tinggi juga boleh. Dapat tarikannya akan beda karena support resistance juga akan beda. Kalau nilai resistan ini adalah yang saya tarik menggunakan swing high ini teman-teman. Di swing high ini ke sini, bahwa di dalam ini sebenarnya dia sudah naik ke atas, terus kemarin retest lagi kalau saya bilang. Jadi dia itu kan sebenarnya dari atas ini, dari atas di sini nih, dari atas di sini ini dia kan koreksi ke bawah. Terus dia kan mantul nih sampai sini. Tapi dia retest terus. Satu, yakin di retest lagi. Retest lagi supportnya. Oh kuat di sini mantul. Terus sekarang ngetes resistan lagi. Nanti kalau kondisi market tidak baik, tentu akan retest lagi supportnya yang sebelumnya menjadi resistan. Kalau ke depan prediksi gimana? Kalau prediksi ya kita gunakan ini aja ya. Kita melihat aja kondisi market dari Bitcoin. Kalau Bitcoin dominansnya naik terus kan semua uang yang kripto kecenderungannya masuk ke Bitcoin kan seperti itu. Kalau Bitcoin sudah mulai sideways, Bitcoin dominans juga sideways, ada kemungkinan yang akan manggung adalah altcoin. Salah satunya ya kayak Matic ini. Tapi Matic ini termasuk altcoin yang advance, pergerakannya lebih dulu daripada yang lain teman-teman ya. Walaupun saat ini kalau kita lihat juga yang lain juga banyak yang bergerak seperti itu. Seperti ini teman-teman kalau dilihat ya, pergerakannya ini kan udah banyak yang hijau hari ini. Ada 1 inch ya, Polkadot. Nah, Polkadot yang kita analisa kemarin juga naik. Kemudian ada Matic lagi yang biasa kita kenal. Ya. Matic sama Polkadot ini yang masuk di yang sering saya bahas di sini. Harganya naik. Polygon sendiri kalau kita lihat nih seperti ini teman-teman, jadi ada di urutan 15.
Kalau positioning sekarang gimana gitu? Ya sebenarnya kemarin kan saya udah analisa juga kan pada waktu masih di bawah kemarin gitu loh. Ya seharusnya pada saat kemarin-kemarin teman-teman, karena ini udah 4 hari naik untuk Matic ini gitu loh. Ya memang secara sinyal-sinyal sih, sinyal-sinyal yang ini ya istilahnya, kalau teman-teman sebagai confirmed trader biasanya memang masuknya kalau belum benar-benar confirm seperti itu, belum masuk seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalkan mau menggunakan money management kemarin masuk 1/4 dulu di bawah, ya menurut saya sih itu lebih baik karena dapat harga yang lebih murah seperti itu. Memang di trading ini kita nggak akan bisa tahu harga termurahnya di mana seperti itu. Yang bisa adalah kita mengatur money management kita. Kalau berada di dasar dan kita anggap itu sudah mulai ada pembalikan, ya kita beranikan diri untuk masuk mungkin 1/4 seperti itu. 1/4 nanti baru masuk lagi 1/4 lagi seperti itu. Kalau kita dengan keyakinan yang lebih tinggi ya mungkin bisa setengah dulu atau bahkan all in, tapi saya tidak nyaranin. Nah di kripto ini teman-teman bisa menggunakan seperti di Matic ini kan saya biasa gunakan di 1 jam, 1D ya. Teman-teman bisa juga kok menggunakan yang 4 jam. Kan ada pertanyaan tuh, kok menggunakan 1 hari nggak menggunakan 4 jam? Sebenarnya kalau ini ya, Fibo ini prinsipnya sama kok. Tadi yang di hari 1 hari, saya narik Fibonya juga dari swing high ke swing low. Kalau sekarang di 4 jam, saya juga nariknya dari swing high ke swing low. Misalkan nih seperti ini, kalau saya gunakan tren ini teman-teman. Kalau saya gunakan tren yang ini, sampai sini, di dalam tren turunnya ini, saya akan mencari resistan kenaikannya. Adalah dengan menggunakan Fibo seperti ini. Kan sama juga ya. Cuman di 4 jam ini lebih banyak. Kita bisa ngelihat candlenya. Di dalam 1 jam pun bisa. Nah kan, nggak berubah kan. 1 jam teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih banyak candlenya seperti ini. Nah seperti ini. Nah di Fibo teman-teman. Teman-teman kalau mau mendapatkan gambaran yang lebih enak untuk trading, kalau saran saya gunakan tren yang paling dekat ya. Kalau saya tadi kan menggunakan ini sama ini. Karena ini adalah swing high, ini swing low. Dari tren ini teman-teman. Nah ini tren turun kan ini. Kemudian ini ada tren naik. Nah dari tren naik ini bisa dicari koreksinya juga. Saya udah pernah bahas yang seperti ini panjang lebar. Nah kalau dalam tren singkat ini dari swing low ini ke swing high ini, kalau teman-teman melihat di situ mau cari koreksinya, nah di sini koreksi ya dia di 30. Terus di sini di 26 supportnya, kemudian di 24 di sini di 50. Di 24 naik lagi ke 38 gitu terus testing sepanjang area ini teman-teman, support resist ini. Nah di sini terlihat sebenarnya harga itu ya selalu naik turun di area itu. Apakah titiknya presisi? Untuk mencari presisi agak susah. Teman-teman gunakan aja area ya. Jadi saya gunakan area aja seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya dengan toleransi 5% lah dari tengahnya gitu. Dari titik ini misalnya dari 17.000 kurangi 5% tambah 5% seperti itu. Nah, kalau teman-teman trader bisa juga menggunakan tren-tren yang paling pendek. Contohnya ini. Di dalam pergerakan yang paling akhir, di sini aja bisa digunakan hanya dari tren ini boleh. Kenapa? Karena ini juga ada tren. Ini swing high, swing low. Ini juga boleh. Tarikannya hasilnya akan beda. Yang ini tarikannya segini. Yang ini tarikannya segini. Valid gak Pak? Valid. Sepanjang yang ini tadi hanya di sini valid. Yang ini valid hanya sampai tren ini aja. Jadi kalau dilihat dari dua Fibo ini, maka interpretasinya beda. Kalau dari swing high ini ke sini, maka harga sekarang itu dia belum mencapai MA, belum mencapai retracement 38, baru mau nyampe. Ya.
Kenapa? Ya karena tren swing dia hanya dari sini ke sini. Tetapi bila digunakan swing satunya, saya post. Bila menggunakan swing satunya, yang ini, kita tarik ke sini, maka harga sekarang dia sudah di atas 38. Resistance supportnya beda tentu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman-teman. Jadi kalau kadang orang berdebat masalah tarikan Fibo, ya kalau dari swing high-nya sama, swing low-nya sama, itu nggak akan beda, pasti sama. Misalkan saya nariknya dari sini sampai sini, yang lain narik juga sama, hasilnya sama. Beda cerita kalau nariknya dari sini ke sini, hasilnya akan berbeda. Jadi ini menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang nanya, Pak, Fibo-nya pakai yang mana gitu. Ya pakai tren yang ada gitu. Kalau teman-teman bingung dengan candle, maka bisa diganti gambaran pakai line. Ini muncul nggak ini line? Nah ini line. Nah seperti ini. Berarti kalau line dibersihkan semua biar nggak pusing. Nah tarik dari Fibo ini bisa. Nah ini kan, ini ya, seperti ini. Ini penggambaran bahwa tren-tren itu bisa ditarik dari masing-masing tren. Ini sebentar Nah ini dari sini tren turun, tren naik, tren turun, tren naik. Seperti itu. Kalau yang belum paham tentang Fibo silakan buka video saya tentang Fibonacci ya teman-teman. Saya udah ada video tersendiri. Oke teman-teman, itu Matic. Nanti akan saya lanjutkan ke bahasan yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya.